Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi tentang menghitung PMF dan CDF pada distribusi probabilitas. Saya akan memberikan contoh soal sebagai berikut. Sebuah warnet memiliki 3 komputer yang bisa disewa pelanggan. Diperkirakan komputer tersebut dapat berfungsi hingga 2 tahun ke depan. Jika X menyatakan keadaan komputer yang mungkin rusak, maka tentukanlah A. Masa pulang PMF, B. dan distribusi kumulatif atau biasa disebut dengan CDF. Penjelasannya di sini adalah ada beberapa kemungkinan yang mencontohkan seperti misalkan probabilitas dibagi menjadi 4. Yang pertama, semua komputer rusak dalam 2 tahun. Yang kedua, 2 komputer rusak dalam 2 tahun. Yang ketiga, 1 komputer rusak dalam 2 tahun. Dan yang terakhir adalah tidak ada komputer yang rusak dalam 2 tahun. Menggambarkan tabelnya seperti berikut. Ada jumlah komputer rusak, kondisi komputer, dan probabilitas. Apabila jumlah komputer rusaknya adalah 0, maka probabilitasnya adalah 1/8 yang menjelaskan bahwa kondisi komputer dalam keadaan semuanya bagus. Dan jumlah komputer rusak 1 berarti ada probabilitas 3/8. Dan 1 dan 2 memiliki persamaan probabilitas 3/8. Dan jumlah komputer yang rusak 3, maka probabilitasnya 1/8 atau juga kondisi komputernya dalam semua keadaan rusak. Dan ada penjelasan tentang fx sama dengan 1/8 untuk x sama dengan 0 dan x sama dengan 3. 3/8 untuk x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. 0 untuk x yang lainnya. Apabila distribusi kumulatif fx sama dengan f1 plus f2 plus fx, maka f0 sama dengan f0 sama dengan 1/8, f1 sama dengan f0 plus f1 sama dengan 1/8 plus 3/8 sama dengan 4/8 1/2, f2 sama dengan f0 ditambah f1 ditambah f2 sama dengan 1/8 plus 3/8 plus 3/8 sama dengan 7/8. Dan yang terakhir ada f3 sama dengan f0 ditambah f1 ditambah f2 dan ditambah f3 sama dengan 1/8 ditambah 3/8 ditambah 3/8 dan tambah 1/8 yang sama dengan 1. Maka di sini fx sama dengan 0 untuk x kurang dari 0, 1/8 untuk x, 0 untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 1, 4/8 untuk 1 kurang dari sama dengan x kurang dari 2, 7/8 untuk 2 kurang dari sama dengan x kurang dari 3, 1 untuk x lebih dari sama dengan 3. Oke, saya dari Lebih Media Putri akan menjelaskan mengenai soal nomor kedua. Pada soal nomor kedua, yaitu kenapa menggunakan PDF atau Probability Density Function pada pembaca kontinu dan tidak menggunakan PMF atau Probability Mass Function. Adapun hal pertama yang harus kita ketahui yaitu karakteristik antara POBA acak diskrit dan POBA acak kontinu. POBA acak diskrit umumnya memiliki nilai variabel yang dibulatkan atau dikira-kira. Sedangkan POBA acak kontinu memiliki nilai variabel eksak yang ketepatannya mendekati ketepatan sejati dibandingkan dengan nilai yang dinyatakan oleh POBA acak diskrit. Adapun perbandingan permisalan dalam POBA acak, di POBA acak diskrit, jika ditanya jam berapa sekarang, maka kita bisa menjawab dengan jawaban jam 12 lewat 12 siang. Sedangkan di permisalan POBA acak kontinu, apabila dinyatakan dalam kontinu, maka akan lebih panjang, yaitu jam berapa sekarang, maka bisa dijawab dengan jam 12, menit ke, detik ke, dan seterusnya. Adapun sifat-sifat yang harus kita ketahui antara POBA acak diskrit dan POBA acak kontinu yaitu POBA acak diskrit, variabel acak diskrit memiliki nilai angka yang biasanya bisa dihitung dan tidak memiliki rank atau interval.
pada POBA acak kontinu, variabel acak kontinu memiliki nilai variabel acak yang berisi nilai-nilai tak hingga, dan POBA acak kontinu memiliki interval. Sifat lain dari POBA acak kontinu yang memiliki interval itulah yang sesuai dengan pengertian PDF sendiri. PDF adalah kemungkinan di mana nilai yang diambil akan muncul pada rank tertentu. Sebuah nilai yang bisa dihitung atau PMF tidak memiliki rank atau interval. Ini merupakan alasan lainnya kenapa. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan contoh soal tentang distribusi probabilitas untuk POBA acak kontinu. Nah, di sini terdapat soal, diketahui suatu variabel acak X memiliki fungsi kerapatan probabilitas atau PDF fx sama dengan X per 2. Di sini PDF-nya sudah diketahui, yaitu X per 2. Dan untuk batas X lebih dari 0, X kurang dari 2. Yang ditanyakan di soal ini adalah kita harus menunjukkan bahwa probabilitas X lebih dari 0 dan kurang dari 2 itu sama dengan 1. Dan yang B, kita harus menghitung probabilitas X lebih dari 0,5 dan X kurang dari 1,5. Nah, untuk mencarinya kita harus mencari CDF-nya dulu. Baiklah, untuk mencari jawaban dari A dan B tadi, kita harus mencari CDF terlebih dahulu. CDF ini bisa juga kita simbolkan dengan F besar X, sama seperti POBA acak diskrit tadi. Rumusnya sendiri pada POBA acak kontinu berbeda dengan POBA acak diskrit. Pada POBA acak diskrit menggunakan sigma, sedangkan pada POBA acak kontinu kita menggunakan integral. Jadi rumus CDF-nya adalah integral dari f kecil x atau PDF dx. Nah, batas atas integralnya kita tulis x, batas bawahnya minus tak hingga. Ini adalah rumus dari CDF POBA acak kontinu. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. Batas atasnya tetap X, batas bawahnya kita taruh batas bawah dari X per 2 ini, yaitu 0. Nah, fx nya kita masukkan X per 2 dx. Nah, kita tinggal integralkan X per 2 nya. Rumus integral adalah X n tambah 1 per n tambah 1. Tinggal kita masukkan X, n-nya ini pangkat di X, jadi di sini kan pangkatnya 1, jadi X 1 tambah 1, jadinya X kuadrat. Yang bawah juga jadinya nanti 2 n tambah 1, n tadi 1 tambah 1, kita kali berarti nanti 1 ditambah 1 dx sama dengan X kuadrat per S kuadrat per 2 dikali 1 tambah 1 2, 2 kali 2 4. Nah, kita sudah dapat integral dari X per 2. Untuk mencari rumus CDF nya kita harus mengkalikan integral ini dengan batas atas, kemudian kita kurang dengan integral ini dikali batas bawah. X ini 0. Nanti hasilnya X kuadrat per 4, karena ini X jadi tetap X dikurang 0 kuadrat per 4, 0 kuadrat 0, 0 per 4 0, jadi nanti hasilnya CDF nya yaitu X kuadrat per 4. Nah,
jadi kita tadi sudah mendapatkan fungsi CDF-nya, yaitu X kuadrat per 4. Jadi kita mendapatkan fungsi CDF-nya sebagai berikut. Nilai 0 untuk X kurang dari 0, kemudian fungsi X kuadrat per 4 untuk nilai X lebih dari 0 kurang dari 2, dan yang terakhir nilai 1 untuk X lebih dari sama dengan 2. Ini adalah fungsi yang kita gunakan untuk mencari probabilitasnya nanti. Nah, untuk mencari jawaban dari A dan B di soal tadi, kita menggunakan fungsinya tadi. Kita lihat di sini, pada A kita disuruh mencari, tunjukkan bahwa probabilitas ini sama dengan 1. Nah, untuk mencari nilai probabilitas ini, karena ini termasuk ke dalam fungsi yang ini, jadi kita menggunakan fungsi X kuadrat per 4 untuk mencari nilainya. Rumusnya sendiri yaitu CDF batas atas dikurang CDF batas bawah. Kita masukkan fungsi tadi X kuadrat, X nya diganti 2 kuadrat per 4. 4 per 4 menghasilkan 1, sedangkan batas bawahnya 0, jadi hasilnya sudah pasti 0. 1 kurang 0 sama dengan 1. Jadi soal A tadi, soal A tadi sudah terbukti bahwa nilai probabilitas ini sama dengan 1. Nah, untuk soal B kita disuruh mencari probabilitas X lebih dari 0,5 dan X kurang dari 1,5, karena masih juga bagian dari batas ini, maka kita masih menggunakan fungsi X kuadrat per 4. Rumusnya tadi CDF batas atas dikurang CDF batas bawah. Nah, kita masukkan saja ke dalam X kuadrat per 4 nya. X nya diganti 1,5 kuadrat per 4 dikurang 0,5 kuadrat per 4 menghasilkan 2,25 per 4 dikurang 0,25 per 4. Kemudian kita kurangkan 2,25 dikurang 0,25, hasilnya nanti 2. Jadi 2 per 4. 2 per 4 bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Maka nilai dari probabilitas ini adalah 1 per 2.